hadirin para tamu undangan dan peserta konferensi yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni amanat Ketua PWNU Jawa Barat sekaligus membuka acara konferensi, kepada yang terhormat Romo Ki Haji Juhadi Muhammad Esa disilahkan. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh. Kalau di Pasundan pasti saya nambahi para pangersa, para ajengan. Tapi karena di sini di Indramayu ya nggak usah. Tapi tadi sudah saya sebut. Hadratil Mukarram Rois Syuriah PCNU Kabupaten Indramayu, Bapak Kiai Haji Syarif Tahmid. Saya hormati teman-teman pengurus PWNU Jawa Barat, banyak yang hadir hari ini. Saya hormati Bapak Haji Sidkon Jampi, Ketua Fraksi PKB Provinsi Jawa Barat, beserta Ibu Haja Yuningsih, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati, orangnya tidak hadir ini, Pak Haji Dedi Wahidi, DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Hadir juga di sini Pak Haji Bambang Hermanto, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Yang saya hormati Ibu Bupati Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asga, dan Ketua DPRD Pak Haji Saifuddin, terima kasih bisa hadir Pak Haji, dan seluruh Forkopimda hadir, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari atau yang mewakilinya. Saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Haji Hanif, Pak Kiai Haji Satori, Ketua MUI. Yang saya hormati seluruh, ini ada yang ketinggalan, takut yang ngomong nanti kalau nggak disebut. Ketua PLT PCNU Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Rosidi, dan sepuh kita Pak Kiai Haji Sayuti Hasan. Yang saya hormati, seluruh ketua PCNU yang ada di Jawa Barat yang hari ini bisa hadir. Saya melihat ada Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Ketua PCNU Kabupaten Pangandaran. Yang lain masih banyak tapi nyusul, kelihatannya datangnya pada waktu pilihan. Yang saya hormati, di sini juga banyak yang hadir, anggota DPRD dari Kabupaten Indramayu dan juga unsur pimpinan, Pak Haji Sirojudin dan Pak Amroni. Datang nggak Pak Amroni? Dan seluruh ketua ormas dan ketua organisasi politik yang hari ini bisa hadir. Saya hormati seluruh ketua lembaga dan Banom NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU,
dan seluruh ketua lembaga juga yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus MWC, Barik Suriah, Mustasyar Suriah, dan Ketua Tanfidiyah yang hari ini menjadi peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Kabupaten Indramayu. Saya hormati juga seluruh pengurus cabang NU, belum saya sebutkan, masa khidmah 2017-2022. Yang saya hormati paduan suara, kelihatannya tadi larak lirik nggak disebut-sebut. Terima kasih, menyegarkan pandangan kita semua. Yang saya banggakan seluruh panitia pelaksana konferensi cabang NU ke-20 Kabupaten Indramayu, hadirin hadirat undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bersilaturahim menghadiri acara Konfercab NU Kabupaten Indramayu yang ke-20. Mudah-mudahan acara konferensi yang dilaksanakan sesuai jadwal 2 hari, ya, tanggal 8, tanggal 9, hari Sabtu dan hari Ahad, tapi mudah-mudahan bisa selesai tidak sampai besok, sampai malam juga mudah-mudahan selesai. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat, termasuk ya Ketua PCNU masa khidmah 2017-2022 yang kemarin sudah mengundurkan diri, ya, dari Ketua PCNU karena alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu, dari seluruh warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, dan juga dukungan tentu dari seluruh ketua-ketua PCNU yang ada di Jawa Barat, sehingga mengantarkan saya untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan saya sebagai warga NU Indramayu dengan mendapatkan amanat untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, ini adalah merupakan bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang tidak berat, sangat berat. Setelah saya masuk di PWNU Jawa Barat, ini saya belum mulai bekerja, Pak. Belum mulai bekerja, Bapak Ibu sekalian. Kenapa belum bekerja? Karena estafet perjalanan kita ini sangat pendek sekali. Mulai dari konferwil disuruh segera menyusun kepengurusan, dikasih waktu hanya 10 hari. Dari tanggal 1 November, tanggal 11 November harus sudah selesai penyusunan kepengurusan PWNU Provinsi Jawa Barat. Jadi makanya barangkali kepengurusan kurang maksimal, ya harap maklum karena waktunya sangat pendek sekali. Setelah menyusun kepengurusan selesai, terus kita dituntut agar segera SK itu terbit. Kenapa? Karena dituntut juga untuk kebutuhan muktamar. Alhamdulillah tanggal 25 November SK terbit, dituntut lagi segera melaksanakan pelantikan, ya. Pelantikan di tanggal 14 Desember, ya. Tanggal 14 Desember, alhamdulillah pelantikan berjalan dengan baik
walaupun ada kritikan yang sangat menarik kemarin waktu rapat pembubaran, yaitu karena waktu menjelang pelantikan saya pikir ini yang datang banyak orang yang dari luar Indramayu. Seluruh pengurus PWNU ini kita mengakomodir seluruh kabupaten kota yang ada di Kabupaten Indramayu harus ada. Kemudian juga ketua-ketua pengurus cabang NU atau pengurus cabang NU se-Jawa Barat ya, bukan Indramayu, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, kalau saya tidak bawa oleh-oleh walaupun sedikit ya kayaknya kurang baik, karena kita di sini khasnya adalah mangga dan kerupuk. Kebetulan Bapak dan Ibu sekalian, kardusnya itu kardus Ibu Haja Darmen. Kan itu kan ada ada mangganya. Ternyata isinya itu bukan mangga. Iya. Isinya bukan mangga, isinya ada kerupuk, ada keripik tike, ya, ada keripik tike, dan satunya itu dodol mangga, ya, dodol mangga. Jadi dikritik saya, Mas. Tapi saya bilang ini tidak pembohongan publik, bukan, karena di situ masih ada catatan tulisannya oleh-oleh khas Indramayu, ya kan? Oleh-oleh khas Indramayu. Dan di dalamnya masih ada dodol mangga. Iya. Jadi ya tentu artinya masih ada alasan lah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Memang bukan karena saya tidak siap untuk memberi mangga kepada para tamu, tapi karena memang mangga Gedong Kijunya itu sudah tidak ada. Sudah habis gitu, sudah tidak musim. Jadi saya mohon harap maklum, saya bilang begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah selesai pelantikan tanggal 14, tanggal 20 Desember kita dituntut harus segera berangkat mengikuti muktamar. Ya, mengikuti muktamar. Karena tanggal 20 harus sudah sampai di sana, ya. Alhamdulillah muktamar bisa berjalan dengan baik, dan saya minta doa dan dukungan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Indramayu, seluruh pengurus NU yang ada di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan saya yang telah 15 tahun berkhidmah di Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, ketika saya menapak di Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, konferensi cabang NU Kabupaten Indramayu yang ke-20 ini adalah merupakan permusyawaratan yang tertinggi, ya, permusyawaratan tertinggi di Nahdlatul Ulama kabupaten atau kota. Tentu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah evaluasi, ya, evaluasi atau laporan pertanggungjawaban kepengurusan NU Kabupaten Indramayu masa khidmah 2017-2022. Karena walaupun saya hari ini sudah menjadi ketua PWNU, tapi kemarin saya menjadi ketua PCNU Kabupaten Indramayu, tentu saya juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban, ya. Nanti secara detailnya mungkin oleh ketua PLT yang umurnya hanya berapa? 32 hari, ya. Hanya 32 hari, tapi saya tentu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada warga NU Kabupaten Indramayu, kepada pengurus NU Kabupaten Indramayu. Mulai dari tahun 2017 bahwa NU Kabupaten Indramayu punya program kerja 3, ya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tentu apa yang kita lakukan ada kekurangan, ya, ada kekurangan. Tapi kami bersama seluruh pengurus NU Kabupaten Indramayu sudah melakukan yang maksimal. Apalagi di tahun 2020-2021 kita tidak bisa apa-apa. Jangankan NU yang merupakan ormas pemerintahan pun kewalahan, ya, di tahun 2020-2021. Umur kita masih panjang pun ini sudah
kita bersyukur ya, karena banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita karena musibah ya, musibah wabah COVID-19. Alhamdulillah kita terselamatkan ya. Dan sampai hari ini COVID-19 masih belum tuntas, belum selesai. Makanya hari ini kita juga melaksanakan Konfercap NU ke-20, masih melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Yang pertama mungkin yang saya sampaikan biar teman-teman juga jelas apa yang dilakukan oleh kepengurusan NU 5 tahun dari tahun 2017-2022 ada kekurangan, tapi insya Allah keberhasilannya juga ada ya. Apa diantaranya? Soal pendidikan, alhamdulillah LP Ma'arif walaupun ada yang mengkritik wajar, itu adalah merupakan kritikan membangun, tapi banyak sekolah-sekolah bermunculan, sekolah-sekolah NU bermunculan di Kabupaten Indramayu. Kemudian Bapak dan sekalian, NU Kabupaten Indramayu tahun 2017 telah mendirikan perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu. Dan alhamdulillah kemarin bulan November kalau tidak salah telah mewisuda ya, mewisuda perdananya dengan 95 mahasiswa. Ini menurut saya merupakan keberhasilan yang ditoreh oleh pengurus cabang NU Kabupaten Indramayu masa khidmah 2017-2022 di sektor pendidikan. Karena kami menginginkan di Indramayu, sekarang di Jawa Barat juga, bagaimana kita membentuk atau menciptakan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang mampu bersaing dengan siapapun. Kenapa? Karena sesungguhnya Indonesia ini adalah salah satu pemiliknya adalah Nahdlatul Ulama. Maka kalau Indonesia mau maju, tentu warga NU harus mampu bersaing, termasuk di sektor pendidikan, ya, termasuk di sektor pendidikan. Harus maju, harus unggul, harus mampu bersaing dengan siapapun. Tidak hanya di sektor keagamaan, tapi di sektor sains dan teknologi, dan apapun kita harus bersaing supaya kita bisa mengimbangi terhadap kehidupan dunia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya PCNU Kabupaten Indramayu juga telah mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji Nahdlatul Ulama. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Nahdlatul Ulama. Didirikan tahun 2016 ya, didirikan tahun 2016 dan alhamdulillah perjalanannya juga sungguh membanggakan ya. Dari tadinya sedikit dan mampu mengungguli dari seluruh KBH-KBH yang ada di Kabupaten Indramayu. Tentu ini juga merupakan keberhasilan kita semua pengurus cabang NU Kabupaten Indramayu. Dan dari keberhasilan itu Bapak dan Ibu sekalian, PCNU Kabupaten Indramayu mampu membeli tanah seluas 8.000 meter, bukan 8.000 hektar, bukan. 8.000 meter, per meternya 150.000 dengan nilai 1.200 miliar rupiah. Saya pikir tidak ada warga NU yang dimintai sumbangan untuk pembelian tanah, dan tanah ini direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Ya, pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Karena sayanya sudah selesai, ya monggo nanti kepengurusan yang baru yang meneruskan untuk membangun rumah sakit Nahdlatul Ulama. Karena rumah sakit NU adalah merupakan rumah sakit yang didamba-dambakan,
yang diinginkan oleh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan kepengurusan ke depan mampu membangun rumah sakit Nahdlatul Ulama di Kabupaten Indramayu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Lajisnu, ya, Lajisnu masa khidmah 2017-2022, alhamdulillah dengan kerja keras daripada Ketua Lajisnu seluruh pengurusnya, juga Ubjis NU yang ada di kecamatan masing-masing, juga dukungan dari seluruh tokoh-tokoh NU, akhirnya NU, alhamdulillah Kabupaten Indramayu tadi sudah dilaporkan mempunyai mobil 16 unit, ya, 16 unit. Mungkin ini juga yang kemarin pada waktu Converwheel dijadikan promosi, ya, jadikan promosi oleh teman-teman Lajisnu dari Kabupaten Indramayu. 16 unit mobil itu ditongkrongkan di lokasi Converwheel, ya. Ini mungkin juga termasuk yang mendorong dari PC NU yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berarti Ketua PCNU Indramayu ini berhasil, maka harus didukung untuk menjadi Ketua PWNU. Alhamdulillah. Terima kasih Lajisnu yang telah bekerja keras. Kemudian juga LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Walaupun LKNU ini yang baru, belum lama sebenarnya, ya, belum lama, tapi alhamdulillah bisa bekerja eksis, dan kemarin muktamar bisa mendapatkan tugas oleh PBNU menjadi tim kesehatan pelaksanaan muktamar NU di Lampung. Itu tim kesehatannya adalah LKNU Kabupaten Indramayu. Luar biasa. Terima kasih LKNU Kabupaten Indramayu. Kemudian juga tak kalah pentingnya Les Bumi, ya. Les Bumi. Saya harus menyampaikan secara objektif, Les Bumi sekarang alhamdulillah bisa sering tampil, ya, di mana-mana. Lembaga kesenian, ya, Les Bumi alhamdulillah bisa tampil di mana-mana di Kabupaten Indramayu, tapi belum keluar Indramayu. Kemudian kaderisasi, ya, kaderisasi melalui MKNU, PKPNU dan lain sebagainya. Termasuk juga kaderisasi yang dilakukan oleh Banom, baik Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU. Ini berjalan terus menggeliat kaderisasi. MKNU yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Indramayu ini sudah 12 angkatan. 12 angkatan ini adalah merupakan terbesar angkatan yang ada di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat, di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat belum ada yang sampai 12. Paling banyak itu 5, ya. 5 angkatan. Indramayu alhamdulillah sudah 12. Termasuk, terima kasih Pak Kemenag, seluruh ASN Kemenag Kabupaten Indramayu semuanya sudah mengikuti Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Maka dengan dilaksanakannya Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ke depan di Depak ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang intoleran, ya, intoleran. Mudah-mudahan semuanya sudah NU semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian termasuk juga kita melihat gedung NU ini kelihatan sekarang kelihatan bagus, ya, kelihatan bagus. Ini alhamdulillah direhab, Pak, direhab. Fasilitas juga sudah komplit, ada AC dan lain sebagainya. Ini yang saya sampaikan kelebihan atau keberhasilan PCNU Kabupaten Indramayu masa khidmah 2017-2022. Tentu kalau dinilai rupiahkan saya belum menghitung, ya, saya belum menghitung. Banyak masih ada lembaga-lembaga yang belum bisa maksimal, ya, termasuk ya saya lupa Lakpesdam. Lakpesdam juga mampu mencetak buku, ya, mencetak buku. Nggak tahu sekarang diedarkan atau enggak bukunya, ya.
Artinya Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa kekurangan itu pasti ada, tapi kelebihan juga ada. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa dijadikan pengetahuan bagi pengurus MWC NU Kabupaten Indramayu soal penilaian seperti apa, monggo. Tapi itu faktanya, ya, selama 5 tahun PCNU Indramayu dengan dipotong 2 tahun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih mampu menyajikan hal-hal yang menurut kami pengurus cabang NU Kabupaten Indramayu itu yang menyajikan yang terbaik. Tentu ke depan kepengurusan yang akan datang, yang akan menggantikan saya selama 5 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa lebih maju. Saya sih mimpinya di Indramayu ini 5 tahun ke depan sudah berdiri Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu sebagai evaluasi, ya, atau laporan pertanggungjawaban secara lisan, ya, secara lisan. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program. Nah, tentu program yang kemarin belum terlaksanakan atau belum terrealisasi, maka mudah-mudahan 5 tahun ke depan PCNU Kabupaten Indramayu bisa melanjutkan dan membuat program baru, ya, membuat inovasi program baru yang bisa lebih memberikan manfaat kepada warga masyarakat Kabupaten Indramayu, juga bisa bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Indramayu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam Konfercab NU ke-20 Kabupaten Indramayu ini adalah pilihan ketua, ya, pilihan Rois, Suriah, dan pilihan ketua. Ini biasanya yang paling seksi, ya. Biasanya yang paling seksi ini tidak melihat soal laporan pertanggungjawaban kemudian merumuskan program, tapi biasanya mulai dari muktamar, konferwil sampai konfercab juga biasanya yang ramai adalah soal pemilihan ketua, ya, pemilihan Rois Suriah dan pemilihan ketua Tanfidiyah. Nah, oleh karena itu saya meyakini dengan kaderisasi yang sudah banyak dilakukan di Kabupaten Indramayu, ya, mulai MKNU, kemudian PKPNU, kemudian PPWKNU, belum pernah ini PPWKNU, ya, menyiapkan kader-kader yang disiapkan untuk menjadi jajaran Suriah. Ini kita belum pernah melaksanakan PPWKNU. Banyak sekali, mudah-mudahan pada konferensi cabang ini banyak calon yang muncul, ya. Banyak calon yang muncul, yang penting kita laksanakan konfercab ini bisa riang gembira, ya. Karena memang dari konferwil sampai muktamar juga memang, ya, dinamikanya seperti itu. Itu berarti tandanya kaderisasinya berjalan. Jadi sekarang banyak kader-kader NU yang ingin berkhidmah, ya, ingin berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya di PWNU Jawa Barat hari ini masih belum membentuk lembaga-lembaga. Kenapa? Saking banyaknya kader-kader kita yang ingin berkhidmah di Nahdlatul Ulama, di lembaga-lembaga NU yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka saya bingung, ini gimana, ini minta. Jadi akhirnya saya membuat kriteria, ya, membuat kriteria, yaitu PWNU Jawa Barat hari ini untuk membentuk lembaga-lembaga, kita membentuk beberapa bidang, ya, yang akan atau membuat tim yang akan mewawancara atau fit in proper test terhadap calon-calon ketua lembaga, ya, calon-calon ketua lembaga. Ini termasuk teman-teman yang hadir di sini juga mendapatkan tugas, ya, untuk menjadi tim menjadi tim untuk memilih calon-calon ketua lembaga. Nah, supaya ketika terpilih ini, ya, sesuai skornya. Kalau memang yang layak
dan lebih unggul, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi ketua lembaga IPWNU Jawa Barat. Mungkin di Indramayu juga bisa dilakukan seperti itu, ya. Bisa dilakukan seperti itu. Pak Asda mewakili Bupati, insya Allah NU dari dulu sampai sekarang menjadi ormas yang selalu bermitra dengan pemerintah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya Nahdlatul Ulama, ya, dari pusat, provinsi sampai kabupaten bahkan sampai ranting, tidak pernah Nahdlatul Ulama itu menjadi ormas pemberontak. Belum pernah. Belum pernah Nahdlatul Ulama merencanakan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Itu dari dulu. Ya, dari dulu. Selalu bekerja sama. Kalau mengkritik wajar, karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban memberikan kritikan terhadap pemerintah. Namun sayang nih Pak Asda, perlu disampaikan kepada pemerintah, kepada Pak Ketua DPRD, kepada Ibu Bupati, sayang NU yang selalu bermitra, berbuat baik dengan pemerintah, tapi sayang anggaran masih belum dikasih. Anggaran belum dikasih. Makanya alhamdulillah, walaupun tidak ada anggaran dari pemerintah hari ini, konferensi cabang NU yang ke-20 dengan kemandiriannya bisa melaksanakan konferensi cabang. Dan menurut saya ini tidak jelek-jelek amat pelaksanaannya, ya. Menurut saya indah sekali. Ini dengan kemandirian Nahdlatul Ulama. Ya tentu orang-orang yang di depan ini yang menjadi korban. Terima kasih nih pada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kontribusi. Mestinya, ini sebagai masukan saja Pak Asda, mestinya pemerintah dengan seluruh ormas ini dikumpulkan, ya, kumpulkan seluruh ormas yang ada di Kabupaten Indramayu, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PUI, ada Al-Wasliyah, kumpulkan di pendopo, diundang oleh Bupati. Ayo Bapak sekalian, kita bekerja Bapak di ormas, ayo membangun umat, ya, pemerintah dengan kepemerintahannya, monggo, ya, monggo. Kira-kira kebutuhannya apa, ya, kebutuhannya apa? Karena nggak mungkin ormas ini, kalau NU Indramayu alhamdulillah punya KBIH, ya, banyak KBIH, walaupun dua tahun ini tidak bisa berbuat apa-apa karena ada COVID, pelaksanaan pemberangkatan haji juga tidak ada. Ya, tidak ada. Maka pemerintah memberikan anggaran kepada Nahdlatul Ulama. Karena itu juga kewajiban pemerintah dan hak ormas, ya, hak ormas. Ormas juga berhak untuk mendapatkan anggaran dari negara. Karena ormas ini membantu terhadap negara, ya, terhadap pemerintah. Jadi mohon disampaikan pada Ibu Bupati, ya, kalau bisa ormas-ormas. Tentu NU yang besar ya harus proporsional gitu ya. Proporsional. Ya, tentu tidak mungkin kerbau, istilah orang Jawa kan nembelek, ya. Ya kalau kerbau ya nelepong lah. Ayam ya nembelek. Artinya yang besar ya harus besar, yang kecil ya kecil. Proporsional. Ini saya hanya usul ini Pak dan barangkali nanti kepengurusan yang akan datang, ya, ini karena NU punya program membangun rumah sakit, ya, dan Pak Ketua DPRD ini peranannya juga cukup besar, ya. Kira-kira NU Indramayu punya rumah sakit NU ini Pak Ketua DPRD, Pak Haji Saifuddin, ya. Pak Haji Sidkon juga di Provinsi Jawa Barat kira-kira bisa memberikan support terhadap anggaran rumah sakit NU Kabupaten Indramayu. Tentu kita juga menggali dari warga NU Kabupaten Indramayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan dinamika yang berjalan, konferensi cabang NU Kabupaten Indramayu yang ke-20 bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan juga mendapatkan
pemimpin-pemimpin yang baik, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah dan seluruh kemurusan NU Masa Khidmah 2022-2027 bisa mendapatkan pengurusan yang lebih hebat daripada kepengurusan sebelumnya. Karena terus terang saya katakan setelah periode yang ketiga ini kesemangatannya sudah berkurang, ya. Sudah 3 kali jadi semangatannya berkurang. Jadi kalau aktivitasnya berkurang ya mohon wajar. Dan alhamdulillah saya hari ini sudah mendapatkan tempat yang baru. Mudah-mudahan semangat saya juga baru untuk membawa PWNU Jawa Barat 5 tahun ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi cabang NU ke-20 Kabupaten Indramayu secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima